Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam perang Uhud beliau luka, bahkan konon gigi beliau patah. Bukti bahwa Rasulullah tidak kebal. Bahkan sahabat Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat semuanya mati syahid. Bukti tidak kebal. Lah terus Anda yang sok-sok kebal, ikut ajaran siapa, cing? Dan kejadiannya sekali itu aja. Nggak ada Nabi pamer-pamer, nih lihat nih, ntar lagi tunggu, saya akan mau belah bulan loh. Enggak. Kita bisa mengenali dukun-dukun tipu ini, pengawal-pengawal setan ini, pengguna-pengguna khodam ini, perhatikan dalam 3 hal. Ya, tadi sempat saya singgung di atas. Pertama, perhatikan apa yang dia katakan. Kedua, apa yang dilakukan. Misalnya pakai media atau medium apa. Ketiga, apa yang diperintahkan atau disarankan. Itu saja kita pegang dulu. Jika melakukan pengobatan dengan cara seperti ini, walaupun pakai ayat suci, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, jubahnya panjang, ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku habib, maka dipastikan dia dukun, tipu. Nah itu. Nah tapi apa yang terjadi kemudian terhadap Ki Joko Bodo? Beliau taubat dari praktek perdukunan. Kekayaannya diwakafkan untuk amal, ya, untuk amal ibadah. Nah, beliau kembali ke Islam, juga menyempurnakan ibadahnya, rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji di tanah haram, maka al-Muqaddas. Ciri yang kelima, meminta Anda membawa benda tertentu, seperti misalnya pakaian yang pernah dipakai belum dicuci, masih ada bekas keringat atau aroma-aroma gimana gitu ya. Bahkan kadang pakaian dalam, sisir, potongan kuku, potongan rambut, atau bahkan foto. Itu sama sekali tidak diajarkan dalam agama. Nggak mungkin ini ajaran Islam, nggak mungkin ini ajaran Allah dan Rasulnya. Kita juga tahu bagaimana ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Lalu Fir'aun ini memiliki tukang-tukang sihir. Mereka melempar tali ke lapangan. Lalu talinya berubah menjadi ular. Allah memerintahkan Nabi Musa lemparkan tongkatnya. Sehingga tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang dilempar oleh tukang-tukang sihir. Apa lantas setiap kemana-mana Nabi Musa menjadikan tongkatnya jadi ular? Enggak. Hanya pada saat itu saja. Dan enggak pernah Nabi Musa kemana-mana belajar ke padepokan ini, mbah ini, ke dukun ini, ke goa ini untuk mendapatkan kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan membahas tema yang agak berbeda dari biasanya. Yaitu sekarang membahas tentang pemberantasan paranormal, trik yang berkedok ustadz. Ya. Ini penting banget kita bahas karena sampai saat ini, sampai hari ini masih ada yang berurusan dengan pengobatan lewat paranormal, peramal, dukun, trik. Ya, tapi mereka berkedok ahli agama, itu masalahnya. Ya. Mereka melakukan pengobatan dengan cara trik-trik sakti. Ya, kalau mau sakti silakan, tapi kalau bawa-bawa agama ini yang jadi persoalan yang menjadi sorotan saya juga. Nah, padahal kalau kita pikir ya sahabat, kalau berpikir sehat dan waras, tentu tidak akan mengaitkan kesaktian dengan pengobatan. Ya. Kalau orang sakit bisul, jantung, ginjal, ya ke dokter atau ke tabib yang ahli pengobatan. Sesuai ilmu dan kompetensi yang mereka pelajari, metodenya pun ilmiah, ya. Jadi harusnya seperti itu. Adapun kalau terkena ain, misalnya secara medis tidak ditemukan sakit, tapi seorang merasakan gangguan kesehatan, itu bisa berbagai cara. Salah satunya adalah bisa dengan ruqyah, terapi syariah yang memang pakai cara-cara yang diajarkan oleh agama, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat kita sebagai muslim harusnya merujuk ke situ. Nah, tapi kalau orang bertapa kemana-mana, keluar masuk padepokan ini itu, melakukan ritual ini itu, sehingga kemudian efeknya dia nampak bisa bikin piring terbang, sendok melayang, muntah paku. Lah apa hubungannya dengan pengobatan coba?
Ini yang harus kita pahami, sadari betul ya, pahamkan ke masyarakat kita. Nggak ada hubungannya urusan sakti-sakti begitu dengan pengobatan. Sakti ya silakan, tapi mbok ya jangan bawa pengobatan, apalagi pakai kedok ustadz, bawa agama, gitu kan? Ya, jadi sakti ya sakti, silakan. Dalam Islam juga kita kenal kok ada yang namanya penyihir ya, sihir ya. Ya, kerjasama antara manusia dan jin untuk mengelabui, lalu tampaklah keajaiban. Nah, itu pun masih atas izin Allah. Tapi tentu tak ada hubungannya dengan pengobatan. Apa iya sakti kebal, cuci tangan pakai air raksa, terus nyembuhin apa sakit, orang sakit jantung gitu kan? Aneh gitu ya. Jadi ini yang perlu betul-betul kita sadar ke masyarakat, perlu dicerdaskan, sehingga simak video ini sampai selesai biar tak gagal paham. Nah, kita bongkar masalah ini. Nah, sahabat, secara umum kalau sekedar dukun ya kita maklumi sebenarnya. Ya, namanya dukun ya selama tak melanggar hukum silakan aja. Urusan keyakinan Anda masing-masing. Misalnya ada yang praktek dukun atau paranormal sesuai dengan keyakinan di agama selain Islam, ya silakan. Ya, di berbagai daerah banyak kok yang begitu ya. Itu hak Anda. Di berbagai daerah itu ada punya hasanah pengobatan sendiri-sendiri yang menjadi hasanah di daerahnya. Itu hak masing-masing, kita nggak ikut campur soal itu. Ya, saya pun tak ada masalah dengan yang di luar keyakinan agama saya. Ya, sebagai muslim, kita tidak boleh ikut campur praktek-praktek ritual yang diyakini masyarakat di luar agama kita. Ya. Tapi masalahnya ini yang berkedok ustadz, dan ini yang harus kita berantas. Sekaligus ya juga menyadarkan masyarakat muslim agar tidak berurusan dengan praktek perdukunan yang memang tidak sesuai dengan syariah. Ya. Nah, ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa. Ibadah ditolak oleh Allah selama 40 hari. Bahkan dalam hadis lain itu juga disebutkan sebagai ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah. Hadisnya jelas dan sahih. Makanya jangan main-main soal beginian, sahabat-sahabatku, terutama umat Islam. Efeknya bisa tak Islam lagi kita, bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Ya. Ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, itu apa coba? Luar biasa, ya. Jadi jangan main-main berurusan dengan yang begini, ya. Nah, beberapa minggu ini viral perseteruan ya si Gus Samsudin yang tampil di konten YouTube sebagai praktisi pengobatan pakai unjuk kesaktian. Nah, versus pesulap merah yang berjuang membongkar pembodohan si Udin dan yang sejenisnya. Karena dinilai menipu masyarakat, karena dinilai menggunakan trik sulap untuk membohongi pasien. Nah, jadi di sini saya juga mendukung perjuangan pesulap merah Mas Herdival yang sedang dimusuhi kawanan dukun gaib ya, karena kebohongannya terbongkar itu ya. Nah, saya ikut membahas ini. Makanya ketika terjadi pelaporan, ya para itu yang kawanan dukun itu melapor ke polisi karena dianggap pencemaran lah macam-macam ya. Lah kenapa mereka nggak berusaha membuktikan di depan publik, di depan lembaga atau lembaga orang-orang yang independen untuk bisa menyaksikan, untuk bisa menguji bahwa mereka benar-benar sakti. Mereka malah main lapor polisi. Kan lucu ya. Ditantang itu membuktikan kesaktiannya, bukan bukan melapor ke polisi. Ini kan jadi lucu. Nah, mereka lebih sibuk berurusan polisi ketimbang membuktikan kesaktiannya. Bagi kita masyarakat ya kita melihat ini sebagai kelucuan. Ya, tapi ya ini hikmahnya juga ada, jadi terbongkar semuanya ya. Nah, karena jujur saya juga gerah dan prihatin dengan kelakuan mereka. Maka kali ini saya akan mengajari sahabat cara mengenali dukun berkedok ustadz ini, atau mengaku ahli ruqyah padahal aslinya dukun tipu. Nah, untuk mengenali ini sebenarnya semudah membalik telapak tangan. Saya ulangi, mengenali mereka ini sebenarnya semudah membalik telapak tangan. Sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam kesesatan dan kemusyrikan. Apalagi sampai pada tahap masuk perangkap dukun tipu yang berkedok ustadz ini, atau dan yang ngaku ahli hikmah lah, ahli ruqyah macam-macam.
ya. Jadi kita betul-betul perhatian ini syar'i apa enggak, dan ini nanti akan sangat gampang kita bedakan setelah nonton video ini insya Allah ya. Nah, sahabat, kalau si pesulap merah membongkar praktek pembuktian langsung, nah kalau saya ini mau menjelaskan lewat ciri-ciri atau tanda untuk mengenali mereka. Ya, jadi saya enggak, karena saya bukan pesulap, jadi saya tidak akan menunjukkan pembuktiannya seperti apa, tapi saya lebih pada ciri atau tanda supaya kita masyarakat itu mudah mengenali dan nggak harus menjadi seperti Marcel untuk bisa membuktikan kebohongan para paranormal atau dukun-dukun tipu ini. Jadi tidak semua dukun itu nipu ya, tidak semua dukun. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Yang dimaksud di sini adalah dukun-dukun yang mau berkedok ustadz ini ya. Oke. Nah, sahabat, saya akan sampaikan sebuah fenomena yang pertama. Nah, sahabat mungkin mengenal dukun sakti bernama Ki Joko Bodo. Ya. Ini sangat ngetop ya, Ki Joko Bodo. Beliau sakti ya. Beliau kaya luar biasa dari pekerjaan atau profesi ngedukun. Ya, kita lihat segala mobil mewah dia punya, istrinya bahkan banyak, ada di mana-mana, rumah mewah di mana-mana dia punya. Ya, bahkan kawanan Ki Joko Bodo kawannya banyak pejabat tinggi yang menggunakan jasanya. Nah itu. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian terhadap Ki Joko Bodo? Beliau taubat. Beliau taubat dari praktek perdukunan. Kekayaannya diwakafkan untuk amal. Ya, untuk amal ibadah. Nah, beliau kembali ke Islam, juga menyempurnakan ibadahnya, rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji di Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah. Ini seorang Ki Joko Bodo, paranormal. Beliau meninggalkan itu. Nah, artinya apa? Perdukunan tipu-tipu itu sesat, menyesatkan. Dulu Ki Joko Bodo juga kekeh membela perdukunan sebagai hal yang tidak salah. Ya, sekarang dia tinggalkan demi berislam yang benar. Nah, coba dipikir, andai praktek perdukunan itu benar, pasti Ki Joko Bodo nggak ninggalin. Andai praktek kesaktian yang dipakai menolong pasien itu hal yang benar, Ki Joko Bodo pasti masih lanjut. Nyatanya dia taubat. Ya, jadi buat yang paranormal atau dukun-dukun yang zaman now yang baru ini, perlu belajar ke Ki Joko Bodo. Kenapa Ki Joko Bodo meninggalkan profesinya sebagai dukun yang selama ini dia begitu dikenal sakti luar biasa, sampai mau memiliki kekayaan luar biasa dari profesinya, tapi dia tinggalkan. Ya. Nah, sekarang gimana dengan si Udin, si Tinampi dan lain-lainnya? Tobatnya kapan? Ya, udah tobat belum? Nah, itu yang pertama. Terus fenomena kedua, sahabat. Sekitar, kalau nggak salah, 2 mingguan yang lalu ya. Itu kejadian di Lampung. Sempat viral juga itu kejadian di Lampung. Seseorang yang ngaku paranormal hebat. Katanya mampu mengatasi gangguan jin atau persoalan gaib ya. Yang bernama Imam Syafaat itu. Itu sampai menzinahi ibu serta kedua anak dalam semalam. Ya, bukan ibunya si paranormal, bukan. Tapi ada korbannya. Seorang ibu dan kedua anaknya itu dijinahi atau digituin dalam waktu semalam. Bahkan lebih miris lagi, itu kejadian di rumah mereka sendiri, di rumah korban sendiri. Bahkan diulangi lagi di waktu yang lain. Nah, lebih miris lagi, kejadian itu bisa sampai berkali-kali, sampai 5-6 kali. Bahkan terhadap si gadis yang anak dari orangnya itu, anak si korban ini, yang tergolong masih di bawah umur. Insya Allah, satu rumah digarap oleh si paranormal tipu ini. Nah, dan yang lebih miris dan mengenaskan lagi, si paranormal menipu satu keluarga itu hanya dengan modal sebuah keris yang diyakini korban menjadi media pengusir jin. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa. Sedemikian percayanya terhadap si paranormal sampai segitunya, digituin, digilir dalam satu malam mulai dari ibu sampai anaknya. Nah, dan sahabat,
Ini sangat-sangat mengenaskan. Saat malam pertama kejadian itu, ibu dan anaknya digituin oleh si paranormal tipu itu. Sementara bapaknya, ayahnya yang seharusnya melindungi, malah dikerjain oleh si dukun. Si paranormal disuruh jagain keris di bilik lain, tak boleh meninggalkan sama sekali itu si keris. Jadi bapaknya jagain keris, sementara anaknya sedang digituin oleh si paranormal. Jadi paranormal yang memerintahkan si ayah untuk menjagain keris. Pada saat yang sama, istri dan anaknya si bapak itu digilir oleh si teman iblis ini. Ya, paranormal tipu itu. Menurut saya itu kawan iblis. Ya. Dan kejadiannya ternyata tidak berhenti sampai di situ. Setiap si paranormal ini minta dilayani, si anak korban itu dibuat tak berdaya dengan alasan mau dilepasin gangguan gaib lah. Ya, jadi seperti itu kelakuan luar biasa. Lah kok bisa sedemikian percaya pada si paranormal sampai kejadian begitu tragis menimpa sekeluarga. Sedangkan si bapak tak berdaya karena diperintah oleh si paranormal untuk jagain keris. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak bisa dibiarkan, sahabat. Makanya perlu kita pencerdasan umat, pencerdasan masyarakat ini penting banget diingatkan bahwa ada problem yang ada di masyarakat kita, terutama di golongan bawah, yang secara wawasan, secara pemahaman itu kurang, itu perlu dipahamkan. Tadi saya menyatakan bahwa sebenarnya untuk membedakan dukun tipu berkedok ustadz itu sangat gampang. Sangat mudah dikenali, semudah membalikan telapak tangan. Semudah membalikan telapak tangan. Gimana caranya? Tinggal dengerin dia ngomong apa, lihat cara dia beraksi, media apa yang digunakan. Selesai. Saya ulangi, tinggal dengerin dia ngomong apa, lihat cara dia beraksi, media apa yang digunakan. Itu saja, kita sudah bisa membedakan. Nah, dari sini sangat gampang kita membedakan, oh yang ini dukun berkedok ustaz. Yang biasa disamarkan dengan istilah paranormal, ahli hikmah, apa itu, metafisika. Itu kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya baik, tapi dijadikan kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Lah kalau pakai trik kesaktian, ya itu udah pasti ya. Udah pasti bukan pengobatan yang benar. Ya. Kalau pengobatannya benar ya pasien pun ditunjukkan ini loh, seperti ini, bahannya seperti ini, cara seperti ini, dan nggak masalah. Tapi kalau pengobatan yang nggak jelas, yang nggak benar ya, wow, ada hal yang disembunyikan, nggak boleh diketahui pasien, itu udah pasti nipu ya. Sebab mengobati ya mengobati, ngusir jin ya ngusir jin, pakai ruqyah simpel. Kalau sakti-sakti gitu ya tentu ada dua hal. Pertama dibantu jin kafir, kedua trik sulap. Nah, makanya Marcel Radival ini berjuang menyadarkan publik, mosok trik sulap dijadikan pengobatan, itu kan penipuan. Sulap ya sulap, itu cukup menghibur masyarakat. Katakan ini adalah sulap, menghibur masyarakat, bukan dijadikan pengobatan. Tidak ada hubungannya sama sekali, gitu ya. Nah, makanya perlu kita bongkar, karena gegara kelakuan mereka ini, ahli-ahli pengobatan yang sebenarnya bukan masalah, ikut jadi korban karena bisa dicap tipu-tipu oleh masyarakat awam. Ya, makanya setelah menyimak video ini, semoga masyarakat mendapat pencerahan, bisa memilih dan membedakan mana dukun tipu dan mana yang benar. Nah, yang pertama kita pahami bahwa tidak semua dukun itu masalah. Ya, tidak semua dukun itu masalah. Ada yang boleh, bahkan bisa wajib dipakai jasanya untuk situasi tertentu. Nah, misalnya dukun beranak atau dukun bersalin. Mereka yang punya keahlian membantu ibu-ibu yang melahirkan, itu boleh. Malah sangat penting di daerah-daerah yang layanan bidannya, puskesmas, layanan kesehatannya kurang atau minim ya. Itu sangat-sangat penting dukun-dukun bersalin ini membantu masyarakat dalam proses persalinan. Nah, biasa di masyarakat memang dibantu oleh dukun jenis ini. Tak ada larangan.
malah jasanya sangat dibutuhkan. Saya juga termasuk yang lahir dibantu oleh dukun jenis ini, dukun bersalin. Terus dukun pijet, mereka punya keahlian memijit atau mengurut orang yang mengalami masalah seperti kesleo. Itu boleh dan sama sekali tidak ada larangan. Karena memang tak semua sakit itu bisa diselesaikan oleh dokter, ya. Misalnya orang mengalami kakinya terkilir, ya, engsel persendiannya mengalami masalah. Itu harus dibenerin posisi tulangnya, dan dokter tentu nggak bisa apa-apa kalau sudah begitu, karena dokter bukan keahliannya di situ. Nah, di situ keahlian dukun urut yang punya ahli membenarkan posisi, mengatur atau mengurut posisi tulang sehingga kembali ke arah yang tepat, ya, tidak lagi mengalami kesakitan. Nah, jadi ini bukan hal yang persoalan yang sedang kita bahas, ya. Nah, asal yang memijit dan yang dipijit bukan relasi terlarang. Yang terlarang misalnya seperti dukun laki-laki memijit anak gadis atau istri orang yang malah kadang bersentuhan kulit tanpa disertai mahram pula. Nah, itu lain ceritanya. Jadi bukan lagi persoalan dukun pijitnya masalah, tetapi relasinya yang bermasalah. Malah kadang-kadang ada namanya dukun cabul, ya. Dia malah mahramnya kalau ada nggak diikutkan di situ, malah jauh-jauh gitu. Di situ cuma 8 jenis saja. Nah, itu agak boleh. Bisa jadi itu saat datangnya strong, pulangnya bisa lemas. Bukan solusi yang didapat, malah masalah. Datang sendiri, pulangnya bawa calon jabang bayi, bisa berkembang biak. Nah, ini yang masalah, ya. Tapi sekali lagi kita perlu clearkan bahwa bukan soal pijitnya masalah, tapi relasinya itu yang masalah sehingga bisa disalahgunakan. Tapi untuk tukang urut, tukang pijit yang benar, ya itu bukan hal yang terlarang. Sesuai syar'i, tidak ada larangan yang dapat menghalangi dukun urut ini beroperasi, dan kita tidak mempersoalkan itu, ya. Terus yang ketiga, dukun atau pengobatan seperti tabib, ya, ahli terapi yang menggunakan ramuan-ramuan tertentu yang memang secara material jenisnya itu dapat dijelaskan. Misalnya untuk mengatasi asam urat, misalnya pakai ramuan ini yang terdiri dari daun ini dan ini, lalu dimasak dengan cara tertentu, kemudian itu diminum atau misalnya dioles. Nah, itu mereka punya keahlian di bidang itu. Nah, tidak masalah, bukan hal yang terlarang. Artinya praktek dan materi yang digunakan bukan hal yang tersamar, semuanya bisa dijelaskan. Itu boleh-boleh saja. Itu tabib, ya. Nah, jadi selama nggak pakai ritual-ritual, misalnya hanya diambil dalam malam tertentu, ya, jam tertentu, hari tertentu, bacaan-bacaan, pakai ritual tertentu yang sama sekali nggak diajarkan dalam agama Islam, kalau itu mak dukun yang disertai khodam alias jin. Itulah yang mengajari si dukun bikin aturan atau ritual yang aneh-aneh. Nah, kalau dukun pengobatan atau tabib yang asli nggak pakai ritual-ritual klinik, harus saat-saat tertentu, enggak, kapan saja. Kemudian semuanya bisa dijelaskan dengan mudah, tanpa tersamar atau tersembunyi, atau misalnya, oh ini hanya diketahui, nggak boleh diketahui oleh pasien, hanya dukun saja yang komat kamit nggak jelas. Itu nggak benar, ya. Itu udah pasti bukan pengobatan yang sesuai syar'i. Jadi kalau dukun tabib ini, ya, sama halnya seperti dokter, metode dokter. Pasien didiagnosa, lalu dokternya menganalisis seperti apa tindakan logik berdasarkan keahlian sebagai seorang dokter. Ya, lalu diberikan obat atau tindakan lainnya yang sesuai dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Tabib juga begitu. Pasien menjelaskan keluhannya, tabib lalu menganalisis ramuan apa yang cocok, gitu aja, ya. Bedanya kalau dokter ini profesi resmi, legal, punya ijazah dan sertifikat pengakuan lembaga profesi yang resmi, ya, sehingga diizinkan melakukan praktek atau melayani pasien. Sedangkan tabib ini biasanya dipelajari dari jalur yang tidak formal. Walaupun sekarang ada juga, ya, sudah ada sertifikasinya. Tapi dari dulu memang tabib ini sudah ada dan banyak yang memang tidak melalui jalur formal.
Bahkan kadang keahlian ini diajarkan dari keluarga secara turun-temurun. Karena memang di keluarganya mereka menekuni di bidang itu. Dari zaman dahulu para tabib ini udah ada. Ya, kita kenal pengobatan dari China, ramuan-ramuan tertentu dari tanaman, cara meracik dan sebagainya, itu termasuk tabib. Ya, jadi di berbagai negara tabib ini sudah banyak sekali, bukan hanya di Nusantara, tetapi di luar negeri sangat terkenal. Pengobatan ala India, pengobatan ala China, pengobatan ala Timur Tengah itu banyak sekali. Dan itu yang termasuk tabib. Selama mereka tidak menggunakan ritual-ritual yang nggak jelas tadi, mereka boleh-boleh saja. Dan bukan hal terlarang atau bukan dipersoalkan dalam konten pembahasan ini. Nah, yang begini ini yang harus dilindungi. Keahlian mereka tidak menyimpang, tidak menyesatkan. Nah, beda dengan paranormal yang ngandali mantra yang nggak jelas itu. Ya, pamer-pamer kesaktian lalu berkedok ustadz. Ya, biar orang terkesima dan menggunakan jasa mereka. Ini yang kagak bener. Itu yang harus kita lawan sama-sama ya sahabat. Nah, jadi di sini sebelumnya saya harus disclaimer dulu. Ada dua hal di sini bahwa ketiga jenis dukun yang saya sebutkan tadi, yaitu dukun beranak, dukun pijet, dukun urut, kemudian atau dukun pengobatan atau tabib tanpa klinik, itu bukan termasuk dalam pembahasan di video ini. Jadi jangan sampai nanti ada yang mempersoalkan, oh dukun disamaratakan. Tidak. Saya sudah sampaikan di awal bahwa yang dimaksud di sini bukan dukun-dukun yang mengobati secara alamiah tadi, tetapi yang dipersoalkan adalah dukun yang berkedok ustadz, menggunakan trik untuk menipu pasien atau masyarakat. Ya, jadi jangan salah. Ketika nanti berikutnya saya banyak menyebut kata dukun atau paranormal atau membongkar kedok dukun, maka bukan dukun persalinan, bukan dukun pijet, bukan dukun pengobatan atau tabib yang dimaksud. Ya, malah kita harus membersihkan nama baik mereka, tidak terseret-seret dalam polemik. Nah, gegara kelakuan dukun-dukun tipu berkedok ustadz ini, nah, mereka itu ikut kena imbasnya. Terus yang kedua, saya batasi pembahasan saya hanya dalam pandangan yang sesuai keyakinan saya sebagai seorang muslim. Saya tidak ikut campur dengan perbedaan pandangan keyakinan dari saudaraku dari agama lain, non-Islam atau yang berbeda agama dengan saya. Ya. Jadi untuk berbeda agama lain tidak termasuk dalam area pembahasan saya ini. Jadi saya khusus membahas dukun-dukun yang berkedok ustadz, pakai simbol-simbol Islam, label-label agama saya, namun tak sesuai dengan agama yang saya imani. Nah, berbeda dengan ajaran Islam, berbeda dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang saya sorot dalam pembahasan ini. Jadi saudaraku yang beragama lain, jika apa yang saya sampaikan di sini berbeda dengan keyakinan yang kalian imani, harap dimaklumi. Ya, sebagaimana saya juga memaklumi apa yang kalian sampaikan dan berbeda dengan keyakinan saya. Itu perlu saya tegaskan biar tidak salah paham. Nah, bisa jadi apa yang sampaikan bahwa ini salah dari sisi keyakinan di agama saya, tapi dibenarkan di agama Anda, bisa jadi. Ya, perbedaan agama, ya, namanya juga memang begitu ya. Jadi saya membahas ini dalam pandangan sebagai muslim. Yang beragama lain memandang keyakinan saya salah, ya monggo. Ya, itulah yang namanya perbedaan, bineka beragam tapi tetap satu Indonesia. Nah, jadi yang saya bongkar di sini adalah dukun-dukun tipu, baik tipu secara trik maupun tipu karena menggunakan jasa jin atau iblis. Ya, tapi ngakunya Islami, syar'i, apalagi dibumbui dengan tampilan waliullah, ahli hikmah, tapi aslinya ngibul. Ya, ini yang perlu kita lihat. Nah, sahabat, walaupun aksi si dukun itu beragam gelagatnya dalam berusaha mempengaruhi calon korban agar mau menggunakan jasanya, tapi yang pasti mereka punya banyak kesamaan karakter yang menjadi ciri khas untuk bisa kita kenalin. Ya, untuk bisa membedakan mana yang lurus, mana yang menyesatkan. Apalagi menjadikan ayat-ayat suci sebagai udan, idealnya seperti itu, tapi dijadikan pemanis atau kedok doang. Ini yang sangat kita tentang. Kita bisa mengenali dukun-dukun tipu ini, pengawal-pengawal setan ini, pengguna-pengguna khodam ini, perhatikan dalam 3 hal. Ya, tadi sempat saya singgung di atas.
Pertama, perhatikan apa yang dia katakan. Kedua, apa yang dilakukan. Misalnya pakai media atau medium apa. Ketiga, apa yang diperintahkan atau disarankan. Itu saja kita pegang dulu. Pertama, apa yang dia katakan. Kedua, apa yang dia lakukan. Yang ketiga, apa yang dia perintahkan. Oke? Nah, saya mulai dari kasus konyol dulu deh ya. Nah, jadi santai saja. Ya. Pernah dengar ada meme ini? Kenapa paranormal itu disebut orang pintar? Sering dengar ya, atau sering lihat, sering baca di media sosial ya. Jawabannya adalah karena yang datang adalah orang bodoh. Nah, betul ya? Ya. Maksudnya, dalam Islam, kalau pintar nggak mungkin jadi paranormal. Kalau pintar nggak mungkin datangi paranormal untuk menyelesaikan masalahnya. Saya ulangi. Kalau pinter nggak mungkin jadi paranormal. Kalau pinter tak mungkin datangi paranormal untuk menyelesaikan masalahnya. Paham ya sahabat? Nah, mari kita buktikan. Yang pakai jasa paranormal alias dukun-dukun itu pinter nggak? Nah, misalnya nih, Anda seorang cewek punya masalah. Kalau tidur selalu terganggu, suara tak jelas, mimpi buruk. Ya, tiap hari pusing mendadak, mual-mual, intinya sangat tidak nyaman. Ya. Anda tidak tahu masalahnya apa, terus Anda datangi dalam tanda petik orang pintar tadi ya. Sekali lagi, orang pintar dalam tanda petik, alias dukun ramal yang berkedok ustadz atau dukun santet, dukun telu, dukun tenung, atau apapun jenisnya. Ya. Bahkan mungkin ada yang ngaku kiai tapi ngeramal-ngeramal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau ngaku ustadz, ngaku kiai tapi ngeramal-ngeramal, tinggalkan. Itu paranormal, bukan ahli agama ya. Terus si paranormal tadi nanya, Neng, kamu kesini ada keperluan apa toh? Apa yang bisa Aki bantu? Wah, Aki bantu, biasa kan? Kalau dukun kan suka menggunakan kata Aki, bukan kiai ya, tapi Aki. Nah, sobat, kalau Anda pintar dan cerdas, harusnya Anda langsung pulang saat itu. Iya kan? Kalau benar-benar pintar dan cerdas, terus mendatangi si paranormal yang tukang ramal tadi, terus dia nanya, ada yang bisa dibantu? Harusnya langsung pulang, nggak usah pakai basa-basi lagi, langsung pulang. Nggak perlu curhat. Kenapa? Lah itu kan yang didatangi paranormal, dukun ramal, ngaku bisa nerawang, mengetahui yang gaib. Lah kok malah nanya ke Anda? Kalau dia beneran pinter, tentu dia bisa ngeramal, bisa nerawang, tahu yang gaib, pasti tahu kemauan Anda, nggak perlu pakai ditanya. Langsung dia menjelaskan tanpa perlu diagnosa. Itu baru beneran dia dukun ngeramal. Lah kalau pakai nanya, didiagnosa dulu, diinterogasi dulu, diwawancarai dulu, baru dia menyimpulkan begini, ya itu mah bukan paranormal, bukan tukang ramal, tukang ngibul namanya, ngarang namanya. Ya. Kalau seperti itu ya biasa saja, nggak ada keistimewaan. Dokter juga mau lakukan itu kan, itu ya. Dokter sebelum memberikan tindakan, itu kan harus diagnosa dulu. Ya, ditanya dulu, diwawancarai dulu, baru melakukan tindakan. Jadi itu hal yang alaminya, bukan suatu kesaktian, bukan sesuatu ke luar biasaan. Tabib juga begitu. Ya. Kalau orang datang misalnya punya keluhan apa, disampaikan, dijelaskan panjang lebar, baru tabib mau lakukan analisis untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dan itu alami, nggak ada sakti-saktian, nggak ada keluar biasaan di situ. Ya. Nah, lah kalau sampai dia pakai nanya, berarti kan dia sama seperti Anda, nggak tahu apa-apa juga. Ya, bagaimana Anda bisa berharap pada paranormal yang menerawang, lalu dia sendiri tidak tahu masalah Anda? Harus wawancara dulu, harus interogasi dulu. Lah kalau Anda masih bertahan, berarti Anda? Nah itu Anda udah jawab. Anda bilang bodoh. Jadi seperti itu. Jadi datangi dukun ramal tapi nanya, dukunnya nanya ada keperluan apa, ya berapa lama, kapan terjadinya, di mana tinggalnya. Lah kalau seperti itu ngapain diramal?
dia sendiri nggak ngerti apa-apa, ya. Nah, selanjutnya jika Anda meneruskan kebodohan tadi, jurus berikutnya yang dilakukan si dukun ramal ini adalah apa? Wawancara. Lucu nggak? Dukun ramal, penerawang, tapi lakukan wawancara. Nah, Anda lalu menjelaskan bahwa saya menghadapi masalah begini dan begitu. Lalu si dukun mengeluarkan jurus ampuh yang membuat Anda terpesona, terkesima. Bahkan membenarkan perkataan si dukun. Gini, kalau Anda masuk golongan cantik begitu, si dukun akan bilang, dalam penglihatan mata batin saya, wah, dengan gayanya khas biasanya ya, dalam penglihatan mata batin saya, kamu pernah pacaran dengan beberapa laki-laki dan kamu putusinnya. Jawaban Anda jelas, iya Pak, benar. Ketika si dukun mendengar jawaban benar, maka di situ mulai mengejar. Si laki-laki itu sakit hati ke kamu ya, gitu kan biasanya. Jawaban Anda juga, ya benar ya. Iya kan? Si dukun lalu bilang, dalam penglihatan saya, penerawangan saya, pengetahuan saya, dia, mantanmu itu masih sakit hati ke kamu. Benar kan? Nah, kata dukun begitu ya. Jawaban Anda udah pasti, iya, benar. Dukun pun bilang, kok bisa kamu putus sama dia? Kenapa begitu? So pasti Anda akan terdorong menceritakan panjang lebar masalah Anda. Kenapa? Karena Anda merasa perkataan si dukun itu benar. Bisa mengetahui tebakannya tepat. Nah, itu udah tersugesti oleh si paranormal. Terus saja begitu. Akhirnya si dukun menyimpulkan bahwa cowok itulah yang ngerjain kamu. Dia kirim guna-guna biar kamu sengsara. Tapi tenang, saya akan bantu atasi masalah kamu. Asal kamu mau nurut sama saya. Ayo, kalau sudah bilang kamu harus nurut sama saya, masuk dah tuh. Sugesti si dukun. Nah, kira-kira si dukun tadi hebat nggak? Yo enggak. Dia itu mengatakan apa yang sebenarnya siapapun bisa mengira seperti itu. Nggak ada hebat-hebatnya. Siapapun bisa mengatakan seperti itu. Cewek cantik, usia 20 tahun. Ya. Ada kemungkinan pernah pacaran dan pernah pustun nggak? Ya pasti. So pasti. Bahkan bisa dipastikan memang ya. Kalau mutusin hubungan itu bikin sakit hati nggak? Ya pasti sakit hati. Sakit hati itu biasanya lama apa sebentar? Ya pasti lama. Kalau gitu istimewa nggak pertanyaan dukun? Tebakan dukun? Oh enggak. Yang datang aja yang on. Oh biasa saja begitu. Oh bisa dipercaya gitu. Nah. Sebenarnya nggak harus dukun kalau gitu. Ya kita pun bisa menebak lah. Nggak ada yang istimewanya seperti itu. Ya. Semuanya kita bisa. Bukan hanya dukun kalau hanya model begitu. Ya. Si dukun bilang kamu diguna-gunai. Itu pasti atau tebakan? Jelas tebakan. Karena nggak mungkin ada klarifikasi dari si mantan. Atau walaupun bisa, apa iya mau ngaku? Ya nggak mau lah. Kan gitu. Jadi ini hal yang sama sekali konyol. Ya. Namun yang pasti, si dukun bukan melakukan jurus yang kesaktian. Tetapi si dukun nggak lebih hanya melakukan jurus ngarang. Dan Anda membenarkan itu dan kena prank. Kan gitu. Nah, coba kalau dia nanya, Anda jawab tidak, nah, dukun pasti nyari cara lain lagi. Pas ditanya 2-3 kali jawaban Anda masih sama, tidak pernah, tidak ada.
Nah, saya yakin si dukun itu puyeng. Berhenti dia. Dia bakal emosi. Bisa mengusir Anda. Karena gagal memberdayai Anda. Tapi masalahnya ya itu. Yang datang juga oon ya. Ya. Jadi sebenarnya simpel sekali membuktikan kebotolan si dukun. Asal kalian cerdas, bisa bikin dukun ini jadi tak berdaya. Sebab sekali lagi, kalau ustadz, kiai itu nggak mungkin ngeramal. Tidak mungkin ustadz atau kiai meramal. Tidak mungkin. Kenapa? Karena memang nggak diperbolehkan dalam agama. Ya, nggak mungkin merawal, menerawan, ngaku membaca pakai mata batin, lalu memastikan itu kerjaan paranormal, bukan ustadz. Ya, yang paham agama, meramal itu dilarang. Praktek paranormal itu nista dalam agama Islam. Coba aja meramal di negara-negara Islam. Selesai urusan ente. Ya. Nah, sekarang kita kembali pastikan. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, disarankan untuk mengenali dukun botol. Jika melakukan pengobatan dengan cara seperti ini, walaupun pakai ayat suci, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, jubahnya panjang, ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku habib, maka dipastikan dia dukun, tipu. Jadi mengukur baik benarnya itu bukan dari pengakuannya, ngaku ini, ngaku itu, bukan apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan praktek-praktek paranormal, praktek-praktek perdukunan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka apapun, mau ngaku kiai kek, mau ngaku ustadz kek, mau ngaku habib kek, jangan dipercaya. Ya. Siap, harusnya mereka kalau ahli agama, mereka menjaga marwah agama, menjaga apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan malah melenceng. Ya, ada ngaku-ngaku kebal, nggak bisa ditusuk pakai benda tajam. Wah, Nabi saja, Rasulullah saja ketika perang sampai giginya patah, berdarah. Apa mereka lebih hebat daripada Nabi? Lebih hebat daripada Rasulullah? Itu aja ngukurnya. Lah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah senang memamerkan kesaktian. Entah itu kebal senjata, ya. Ngaku kebal senjata lah, ngaku ndak mempan ditembak lah. Ngaku bisa menggandakan uang lah. Ngaku tahan bacok lah, bahkan praktek cuci tangan pakai air keras ya. Segala apapun itu kesaktian, kalau memang sengaja dipamerkan untuk menarik pelanggan, itu jelas tidak mungkin dilakukan oleh seorang ustadz. Itu jelas dua hal. Bisa karena trik untuk mengelabui, ya seperti umumnya dilakukan oleh para pesulap, bisa juga dilakukan oleh orang penyihir yang bekerja sama dengan iblis untuk mengelabui. Nah, ini jelas semuanya dilarang. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jadi sekali lagi, walaupun dia ngaku sebagai kiai, habib, ustaz segala macam, kalau melakukan praktek-praktek kesaktian, maka jangan diikuti, ya. Jangan diikuti. Adapun kalau misalnya ada kasus, ada yang diserang terus nggak mempan, karena Allah melindungi orang itu, ya bisa aja, qadarullah. Tapi tidak dicari dan dipamerkan, ya, tidak dicari dan dipamerkan, tidak belajar di padepokan ini, padepokan itu, di mbah ini, mbah itu, enggak. Kalau sampai nyari supaya bisa sakti, bisa kebal, lalu dipamerkan, udah pasti itu di luar ajaran Islam. Udah pasti itu tampilan agamisnya hanya kedok doang. Kalau dia baca-baca ayat itu kedok doang, pemanis saja. Karena apa? Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu, wahai klinikus berkedok ustaz. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam perang Uhud, beliau luka. Bahkan konon gigi beliau patah. Bukti bahwa Rasulullah tidak kebal. Bahkan sahabat Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat, semuanya mati syahid. Bukti tidak kebal. Lah terus Anda yang sok-sok kebal, ikut ajaran siapa, cing? Rasulullah
manusia yang paling dimuliakan oleh Allah dalam iman Islam, manusia yang paling dekat dengan Allah dalam iman Islam, manusia yang dipercaya paling suci dalam iman Islam, beliau ternyata tidak kebal. 4 sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, termasuk orang yang dijamin masuk surga, ya, tidak kebal. Lah terus Anda yang sok-sok kebal, itu ngikuti ajaran siapa? Masa iya Anda lebih hebat, lebih mulia, lebih suci, lebih pintar, lebih alim, lebih berilmu gitu daripada Rasulullah dan para sahabat? Luar biasa, ya. Lalu kadang-kadang mau membawa mukjizat. Oh, Nabi kan diberi mukjizat oleh Allah gitu ya. Artinya keluar biasaan itu pada manusia itu baik-baik aja, benar-benar aja. Itu Nabi. Nabi diberi mukjizat oleh Allah, tapi tidak pernah Nabi belajar tentang cara mendapatkan mukjizat. Pahami, Nabi diberi mukjizat oleh Allah, diberi begitu saja sebagai pembuktian bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah, diberi dilengkapi dengan keluar biasaan, dan itu pun terjadi pada saat itu saja. Tidak pernah para Nabi itu belajar bagaimana cara mendapatkan mukjizat, bagaimana mereka sakti, nggak pernah. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Nabi diberi mukjizat oleh Allah, tapi tidak pernah Nabi belajar tentang cara mendapatkan mukjizat, tidak pernah pula dipamerkan biar dipercaya sakti. Enggak. Ya. Setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi hanya saat itu saja, nggak berulang-ulang. Makanya nggak bisa dipelajari. Nabi ketika ditantang oleh orang kafir hingga Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan mukjizat yang ditunjukkan oleh para nabi sebagai bukti bahwa mereka adalah seorang nabi. Contoh seperti bulan nampak terbelah, dan kejadiannya sekali itu aja. Nggak ada nabi pamer-pamer, nih lihat nih, ntar lagi tunggu saya akan mau belah bulan loh. Enggak. Hayo kumpul-kumpul gitu ya. Perlihatkan nih, sebelah ini ada bulan, yang satu lagi sebelahnya lagi di sana. Enggak. Enggak ada begitu-begitu, ya. Jadi tidak bisa dipelajari, tidak dapat dipelajari, dan kejadiannya hanya pada saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Itulah mukjizat. Enggak ada belajar di padepokan, enggak ada belajar di mbah anu gitu, enggak ada, ya. Ketika pasukan muslim sangat kehausan, padahal mereka membuat pertahanan dalam melawan kaum kafirin, atas izin Allah, mukjizat Rasulullah mengeluarkan air dari jari tangan beliau. Ya, hingga pasukan muslim yang kehausan bisa minum sampai puas, sampai semuanya puas. Tapi pada saat itu saja, ya. Apa lantas ketika setiap mereka kehausan lantas keluar mukjizat? Enggak seperti itu, ya. Kita juga tahu bagaimana ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, lalu Fir'aun ini memiliki tukang-tukang sihir. Mereka melempar tali ke lapangan, lalu talinya berubah menjadi ular. Allah memerintahkan Nabi Musa lemparkan tongkatnya, sehingga tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang dilempar oleh tukang-tukang sihir. Apa lantas setiap kemana-mana Nabi Musa menjadikan tongkatnya jadi ular? Enggak. Hanya pada saat itu saja. Dan enggak pernah Nabi Musa kemana-mana belajar ke padepokan ini, mbah ini, ke dukun ini, ke goa ini untuk mendapatkan kesaktian. Enggak. Kejadiannya pada saat itu saja. Begitu juga ketika tongkatnya membela Laut Merah, menghindari kejaran Fir'aun, pada saat itu saja. Dan itu mukjizat atas kuasa, atas perintah Allah. Jadi bukan hal yang dipelajari. Kalau ulama mujahid dulu seperti Pangeran Diponegoro, misal ada karomah atau keluar biasaan, karena memang beliau soleh. Tuanku Imam Bonjol soleh, Sentot Alibasa soleh. Taat pada tuntunan Allah, qadarullah, mereka bisa mengalami kejadian luar biasa bukan karena mereka bertapa di Gunung Kawi, bukan karena mengikuti ritual ini itu, mbah ini mbah itu, enggak. Ya, mereka juga enggak pamer karena memang bukan hal yang perlu dipamerin.
Bahkan mereka juga nggak tahu karomah itu seperti apa. Kan begitu. Datang begitu saja pertolongan Allah. Atau mungkin karomah Mbah Priok. Nama asli beliau adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama besar dari Sumatera, mujahid yang gigih menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Makam beliau sampai sekarang masih diabadikan ya di daerah Jakarta ya. Sampai sekarang. Apa pernah dengar riwayat beliau belajar kesaktian dari sana sini ya, lalu dipamerin kebal tembak gitu, tahan bacok ketika menghadapi Belanda? Enggak ada. Jadi kalau hari ini ada yang ngaku cucunya lah, cicitnya lah, ya, kebal-kebalan, kesana kemari belajar biar sakti. Jangan diikutin. Manusia mulia itu bukan karena keturunan, tapi karena takwa. Baca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antaramu orang bertakwa. Bukan karena keturunan. Ya. Nah itu, jadi dengan cara pamer-pamer kesaktian itu kita sudah bisa membedakan, oh gitu, ternyata bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Terus yang kedua, perkataannya sok. Ya. Percaya sama saya akan mengatasi persoalan kamu. Sombong banget. Itu kelakuan iblis itu, ya. Dia yang merasa sakti bisa menyembuhkan bukan Allah ya. Walaupun kadang-kadang berkedok itu, oh ini akan terjadi begini-begini, lillahi ta'ala gitu ya. Tapi memastikan bahwa akan terjadi begini-begini, perkataan sok begitu itu bukan hal yang benar. Ya. Sebab nggak ada satupun manusia yang tahu akan kejadian berikutnya. Kalau merasa sok, nanti saya bikin begini, akan terjadi begini, begini, dan begini. Wah lihat deh, saya akan nampak menunjukkan keluar biasaan seperti ini. Itu jelas bukan hal yang dibenarkan oleh agama. Apalagi pakai mantra-mantra yang dipakai entah bahasa apa, qomat kamit nggak jelas, tidak sesuai agama. Bahkan kadang-kadang kedengaran, wahai ruh-ruh penghuni lembah Merapi, datanglah. Atau bahkan seperti kelakuan Siti Nampi ya, ngaku ada nabi lah, menghadirkan malaikat lah. Oh hadir malaikat di sini, hadir ada nabi. Datangkan malaikat, datangkan nabi. Iseng banget ya. Kalau sudah seperti itu maka udah pasti itu sesat dan menyesatkan. Bukan pengobatan Islami, titik ya. Jadi kalau sudah begitu itu halu ya. Halu. Jadi itu sama sekali bukan hal yang dibenarkan dalam agama, itu perlu kita pertegas. Nah itu bukti dia tidak paham apa itu nabi, bagaimana cara mengimani nabi, dan bagaimana malaikat. Lah anehnya orang bodoh kayak gitu kok banyak yang percaya, banyak yang datang minta disembuhkan. Orang bodoh kok. Ya. Tapi ya gimana, yang datang juga senalar sih ya. Si Dukun Tinampi misalnya, saat ditemui oleh Majelis Ulama Indonesia, anggota Majelis Ulama Indonesia, dimintai tunjukin kesaktiannya seperti yang di konten-konten YouTube. Mati kutu dia. Nggak bisa apa-apa. Mungkin iblisnya kabur ya. Ya, kabur semua kalau ketemu ahli agama. Jadi jin itu lemah, sahabat. Jin itu lemah, sob. Jin yang jadi khodam-khodam itu tak berdaya jika berhadapan dengan manusia alim. Ya. Kan para paranormal gitu kalau menggunakan kesaktian itu kan ya dibantu khodam-khodam atau jin-jin yang melayani mereka. Dan jin-jin itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kekuatan orang alim. Ya. Kenapa? Orang alim itu landasannya jelas. Ya. Kedekatannya pada Allah, kepasrahannya, istiqomahnya pada Allah jelas. Dan itu sangat ditakuti oleh iblis. Lantas kenapa kok jin begitu kuat? Mereka itu so kuat. Karena Anda kasih makan. Karena Anda mintai tolong. Apalagi Anda sembah. Wih, itu jin golongan
masuk kelompok iblis dan setan itu makin nampak kuat itu, ya. Tapi ingat, ada riwayat kebodohan bangsa jin yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita baca di riwayat tentang Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman ini diberi mujizat oleh Allah bisa berkuasa, bahkan menguasai alam jin. Ya. Tapi ingat bahwa Nabi Sulaiman tidak menjadikan jin itu makhluk yang pendamping mereka, enggak. Tapi menghinakan, memperbudak jin. Ya. Beda dengan yang sekarang pada paranormal itu beda, ya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa dalam Islam boleh dong, buktinya itu Nabi Sulaiman itu bisa kok berurusan dengan jin, itu nabi. Jangan menyamakan diri sebagai nabi. Nabi diberi kekhasan, diberi hasanah, diberi kekhususan oleh Allah. Jangan menyamakan diri. Yalah, Anda siapa gitu ya. Ya. Jadi kalau kita baca riwayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa betapa bodohnya jin. Mereka sangat takut kepada Nabi Sulaiman sampai-sampai saat Nabi udah wafat sekian lama dalam keadaan jasadnya seperti hidup. Hanya saja beliau tak bergerak. Bangsa jin tetap saja bekerja keras, sangat keras dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa takut dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ketika tongkat yang menjadi sendera Nabi Sulaiman alaihissalam hancur dimakan rayap. Baru bangsa jin ini sadar bahwa ternyata Nabi Sulaiman itu sudah wafat sangat-sangat lama. Jadi selama itu bangsa jin sama sekali tidak tahu dalam apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat sekian lamanya. Mereka pikir Nabi Sulaiman masih hidup dan sedang memerintah, memelototin mereka. Ternyata udah wafat sekian lama. Ini bukti bangsa jin juga serba tidak tahu. Maka bagi Anda menganggap jin itu suka memberitahu yang benar, Anda keliru. Anda terjerumus dalam tipu daya dukun, tipu dan hodam-hodamnya. Ya, sekarang udah paham ya? Ya, jadi jin bukan hal yang luar biasa dijadikan hodam. Terus jadi pertanyaan, kalau ruqyah yang syariah itu yang gimana? Nah, begini sahabat. Pasien itu diberitahu. Jadi kalau peruqyah syariah itu pasien diberitahu bahwa ruqyah itu begini. Sedangkan si peruqyah menjelaskan bahwa dirinya hanya perantara. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kalau pakai medianya jelas, dibenarkan secara syar'i. Ayat yang dibacakan jelas ayat Al-Quran. Didengar oleh si pasien. Pasien juga diajak untuk ikut membaca, untuk ikut berzikir, berdoa. Sama-sama mengetahui bahwa yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran, zikir, sholawat. Bukan mantra-mantra yang hanya qomat kamit dan hanya diketahui oleh si paranormal. Bukan. Kalau Ustadz peruqyah secara syariah itu pasien ikut dibimbing untuk membaca hal yang sama. Jadi nggak ada yang disamarkan, semuanya nggak ada yang tersembunyi, qomat kamit nggak jelasnya. Ya. Malah memang terapis ruqyah syariah ngajari si pasien melakukan ruqyah mandiri. Diajarin gimana cara melakukan ruqyah. Bukan hanya si terapis saja yang tahu, tapi dia mengajarkan, mengajari. Jadi nggak ada yang tersamar, semuanya bisa transparan. Nah, kalau sampai kadang-kadang ya diikat dengan berbagai cara agar si pasien datang lagi, nah seolah-olah masalahnya nggak selesai-selesai. Tiap datang bayar mahar lah, dikata bayar mahar, nggak bayar juga nggak apa-apa, tapi ternyata ditarik. Ada tarif layanan khusus, ya itu namanya apa coba? Ya, sangat-sangat nggak benar yang begitu. Jadi ini bisa kita bedakan antara peruqyah syariah dengan peruqyah yang berkedok agama.
Terus ciri berikutnya yang ketiga yaitu untuk media pengobatan. Dia biasanya meminta disiapin hewan dengan kriteria tertentu. Misalnya kadang-kadang seperti ayam hitam, ayam cemani, ya, ayam putih lah, macam-macam. Malah yang lucu lagi, ngaku penyakitnya dipindahkan ke ayam lah, ke telur lah, ke kelapa lah. Ada aja kelakuan. Jadi pasien itu disugesti, ini penyakit udah saya alihkan ke ayam. Lihat tuh ayamnya menunjukkan ekspresi sakit. Atau kalau disembeli dibilang, oh nih lihat nih darahnya merah kehitam-hitaman. Karena penyakit Anda udah saya alihkan ke ayam. Na'udzubillah min zalik. Apa salahnya ayam coba? Si pasien yang memang sudah disugesti lalu bilang, iya ya, kerasa ringan ya. Nggak ada sakit lagi ya. Kena tipu. Ini yang bikin rusak sobat. Makanya itu udah jelas, udah pasti itu bukan ajaran Islam. Hati-hati sobat. Jadi dukun-dukun tipu ini makin teknologi canggih ini, trik mereka juga makin canggih, diupdate juga rupanya, ya. Jadi dukun di zaman teknologi digital 4.0 ini ikut berkembang juga triknya. Apalagi digelari master ini, master itu. Waduh, luar biasa. Makanya seperti yang dibongkar oleh pesulap merah, Marcel Redival itu, bahwa itu dukun-dukun menggunakan trik sulap untuk pengobatan. Padahal sulap itu untuk hiburan, bukan untuk yang lain. Bukan untuk nyusahin orang. Coba bayangin ngobati pasien pakai trik sulap itu. Aduh, miris. Pasang tari seolah-olah sembuh padahal hanya trik. Nah, makanya kita perlu dukung ya Marcel Redival ini, sama-sama kita kempesin tuh dukun-dukun tipu berkedok ustadz. Nah, mereka menyesatkan banget, ngaku muslim bahkan ngaku ustadz tapi kelakuan kayak gitu ya. Itu yang ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, meminta darah hewan atau bahkan si dukun itu sendiri yang akan menyembelih si hewan dengan cara dan ritual yang sama sekali tak diajarkan dalam Islam. Nah, entah itu dijadikan santapan dukun, ya bisa makan sate gratis gitu ya, atau bisa juga dijadikan persembahan untuk ngundang kawanan jin. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti itu juga bukan dilakukan oleh ustadz, bukan pengobatan syariah, bukan ruqyah syariah. Hati-hati. Ya, muslim jangan datangi yang model begitu, sesat ente. Ya. Terus yang kelima, ciri yang kelima, meminta Anda membawa benda tertentu, seperti misalnya pakaian yang pernah dipakai belum dicuci, masih ada bekas keringat atau aroma-aroma gimana gitu ya. Bahkan kadang pakaian dalam, sisir, potongan kuku, potongan rambut, atau bahkan foto. Itu sama sekali tidak diajarkan dalam agama. Nggak mungkin ini ajaran Islam, nggak mungkin ini ajaran Allah dan Rasulnya. Lah itu apa? Pasti ada maksudnya. Entah dijadikan media sihir, ya ngapain coba? Kalau bukan untuk sihir, itu jelas udah pasti bukan ustadz. Metode yang dipakai itu adalah metode yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Terus yang keenam, ciri yang keenam, prakteknya berhalwat dengan non-mahram dalam proses pengobatan. Bahkan mahram yang menyertainya kadang dilarang masuk. Ya, misalnya yang diterapi istrinya, suaminya dilarang masuk tanpa alasan dibenarkan secara syar'i. Berhalwat. Yang terapi di bilik remang-remang. Hanya terapis dan pasiennya aja yang di situ. Bahkan si terapis karena bebas menyentuh si pasien, walaupun tanpa alasan yang jelas. Sedemikian pengaruh sugesti si paranormal tipu sampai pasien disuruh buka-bukaan, nurut aja. Dan sering gini dilakukan oleh dukun-dukun cabul. Pasien sampai digituin dengan alasan dalam rangka pengobatan, membuang sial, buang energi negatif lah, aura negatif lah. Padahal untuk memuaskan syahwat si dukun. Istrinya digituin, suaminya di luar asik merokok.
Istrinya di dalam sedang digarap oleh si dukun cabul berkedok, terapis, ahli hikmah lah, bahkan ngaku ustaz lah. Ya, jadilah seperti si UGB. Tahu kan UGB ya? Aduh, luar biasa. Bahkan saya pernah dengar ada gadis yang udah ternoda dengan pacarnya, lalu putus, dia bingung gimana mengembalikan kesuciannya, lalu dia datangi dukun yang katanya bisa memperbaiki kesucian si gadis tadi. Apa yang terjadi coba? Na'udzubillahi min dzalik. Si dukun malah aduhai. Ya gitulah ya. Coba dinalar. Itu bisa kembali nggak kesuciannya? Ya mustahil. Malah makin lebar. Yang bodoh siapa coba? Pasien. Jelas itu. Makanya kalau pintar nggak mungkin ke paranormal. Ya. Nah itu ciri ke-6. Ciri yang ke-7, mengaku bisa melihat dan mengetahui yang gaib. Melihat nabi, melihat malaikat, melihat jin, bahkan ngaku bisa menghentikan hujan. Padahal nahan pipis saja gagal. Sosok menghentikan hujan. Ini luar biasa. Ada pengacara para dukun ngaku bisa menghentikan hujan. Wah, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sesat, menyesatkan. Ya. Ada loh ngaku ustadz terkenal, suka tampil di TV. Inisialnya aja ya, bukan nama sebenarnya ini ya. Inisialnya aja. Ustadz D.A.N.U. ya. Ustadz Anu gitu ya. Ya itu sekali lagi ini inisialnya aja, bukan nama sebenarnya. Saya ulangi, Ustadz Anu. Sekali lagi, inisialnya, bukan nama sebenarnya. Hanya inisialnya aja, Ustadz Anu. Ya. Dulu ngaku membantu para caleg, kalau membayar mahar sekian pasti tembus deh, dikasih aura positif hingga warga jadi pada milih dia saat pemilu. Lalu sukses akhirnya ya, terpilih menjadi anggota legislatif ya. Kelakuan. Gayanya sih keren, mirip-mirip terapi syariah gitu ya. Tapi apa yang dia katakan coba? Saya melihat di situ ada sosok. Di belakangmu itu saya melihat ada yang ikut tuh. Makanya kerasa berat kan? Tadi di pojok sana tuh saya melihat penampakan. Gitu-gitu dah ya. Namanya dukun kan gayanya begitu ya. Bahkan sampai nunjuk-nunjuk. Ibu, saya perhatikan di bagian perut ibu itu ada masalah. Ibu pernah mengalami kram di bagian ini, ya. Makanya ibu nanti baca ini, jumlahnya begini, biar begini, ya. Kelakuan ya. Nah, tapi kemudian dia nanya, Bu, udah berapa lama ibu merasakan seperti itu? Ya ambiar. Kenapa? Kalau emang dia tahu ini itu bisa nerawang, kok nggak tahu kapan mulai merasakan? Kalau masih nanya, berarti dia tidak tahu. Ya. Makanya sangat gampang mengetahui kebetulan dukun-dukun gini. Ya. Dari apa? Dari apa yang mereka katakan. Kuncinya, kalau si dukun ngaku bisa nerawang, harusnya nggak pernah nanya, langsung kasih tahu. Ya. Kalau masih interview, pertanda dia tidak tahu, hanya mengolah kesimpulan dari informasi dari jawaban pasien. Ya. Terus yang keberapa? Ke-7 ya. Tanda yang ke-7, memberikan jimat berbentuk segitiga ke segi 4, lintingan atau apapun itu. Lalu diperintahkan dimasukin di dompet, diikatkan di baju, dimasukkan di tas, di lemari, dijadikan kalung, cincin di bawah bantal, di pojok rumah, ditanam. Ya. Entah itu benda polos kah, mau berbentuk kertas kah, kain kah, ditulis raja kah, potongan ayat. Tapi dijadiin jimat, dikatakan bahwa ini membawa itu, maka akan jadi perisai, pelindung, memberi manfaat. Pesugihan lah, aura kecantikan lah, pengasihan susuk, maka semua itu sama sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu namanya kesyirikan.
Walaupun tulisannya ayat suci, ya hati-hati. Walaupun tulisannya ayat suci, kalau dijadikan jimat, berarti itu sesat, menyesatkan. Ayat suci itu dipahami dan diamalkan, bukan dijadiin jimat. Ya. Kalau yang begitu dibenarkan, tentu para nabi, para sahabat, ya tentu akan membawa itu, ya raja itu, tulisan-tulisan itu ke medan perang melawan kaum kafir. Nyatanya enggak ya. Jadi jangan aneh-aneh deh sahabat ya, jangan aneh-aneh. Itu semua bukan pengobatan, bukan solusi Islami, melainkan kesyirikan. Dan hati-hati, dalam Islam itu kesyirikan itu mbahnya dosa. Syirik itu diancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking murkanya Allah sampai kekejian itu dimasukkan, termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Nah, bayangin coba Allah dimadu sahabat ya. Tidak jadi madu ngamuk, apalagi Allah. Allah sang pencipta kok dimadu ya. Makanya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa besar. Nah, sekarang poin ke berapa? Ke-8 ya. Ciri yang ke-8 adalah memberikan sebotol air yang di dalamnya ada kertas bertuliskan mantra yang dibuat oleh si paranormal. Lalu memerintahkan si pasien agar mandi dengan air pada botol itu yang telah dikasih mantra-mantra, mandi di tempat tertentu. Dipikir mantra itu yang dituliskan itu bisa berkhasiat apa gitu ya. Ini yang kagak benar. Apa dalam Islam boleh nggak ruqyah pakai media air? Boleh. Dalam Islam air sangat penting, bukan hanya untuk minum, menjaga kesehatan, tapi juga untuk thaharah, bersuci. Boleh diruqyah. Siapapun ya. Boleh. Nggak harus dukun, nggak harus paranormal. Boleh ruqyah dengan media air. Siapin air, ruqyah pakai ayat-ayat Al-Quran, doa kepada Allah memberikan kesembuhan lewat wasilah air. Minum atau mandi, apalagi dicampur dengan daun bidara, terus mandi. Itu ada sunnahnya. Tapi jangan lupa, si pasien itu harus dipahamkan bahwa air ini hanya media atau perantara atau wasilah ikhtiar yang menyembuhkan, bukan air. Yang punya kekuatan bukan air, tapi Allah Sang Khalik, yang kuasa memberikan kesembuhan lewat ikhtiar kita menggunakan media air. Jadi begitu terapi syariah, beda dengan kalainya dukun, dia yang sakti. Nah, sama seperti kita kenyang lewat ikhtiar makan, medianya soto, sate. Sama seperti kita ke dokter, dikasih obat, kita konsumsi terus sembuh. Ke dokter dan minum obat itu ikhtiar atau media, yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah. Lewat media keahlian dokter dan obat. Qadarullah sunatullah. Nah, jadi kalau kita makan, kalau kita nggak makan, kita nggak akan kenyang. Karena hukumnya kausalitas, sunatullah. Kita makan, kita kenyang. Kita nggak makan, kita lapar. Kan begitu ya. Tapi yang kita makan itu adalah media. Jadi praktek cara syar'i dan perdukunan pakai air itu mirip-mirip. Tapi beda di penerapan dan pemahaman ke pasien. Jadi hati-hati bro, beda-beda tipis. Jadi mengatakan, oh itu yang ustadz ini dia terapinya pakai air juga kok. Baru si paranormal dukun juga mengikuti seperti itu, dikatakan sama. Beda. Sama-sama pakai air, tapi penerapannya, pemahamannya ke pasien itu berbeda. Dan ini harus diwaspadai. Kalau syar'i, pasien itu dibimbing untuk paham agar akidahnya tak tergelincir. Jangan sampai dia mikir airnya ada kekuatan. Itu yang dijaga, ya. Sedangkan si dukun tipu sebaliknya. Jangan sampai pasien tahu akidahnya yang benar dan terapi itu kayak apa. Karena kalau tahu, maka dia akan kehabisan pelanggan. Ya, kalau tahu
pasiennya, maka dia akan kehilangan penghasilan. Ya tentu kalau akidahnya benar, tentu nggak mau ke dukun sakti gitu lagi. Dilarang dalam Islam. Ada beberapa hadis yang menjelaskan, sama seperti yang saya singgung di awal tadi, siapa yang mendatangi paranormal lalu bertanya dan membenarkan, itu ibadahnya 40 hari ditolak oleh Allah. Ya, bahkan ada hadis yang lebih keras lagi. Ya, yang mendatangi tukang ramal, paranormal bertanya, membenarkan, maka ia telah mengingkari apa yang dituntunkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya, tentu kalau sudah begitu masuk ingkar. Ingkar itu bahasa yang kita pahami adalah kufur atau kafir. Ya, kalau udah mengingkari Allah dan Rasulnya apa coba? Masuk golongan apa mereka? Ya kan? Nah, setelah tahu ancamannya, ayo, masih mau ke dukun ramal-ramal gitu enggak? Mau berobat ke begitu-begitu enggak? Ya, semoga insaf. Semoga pada insaf. Jangan percaya yang perkaya dukun begitu ya. Jangan percaya dan perkaya dukun tipu. Ya, karena percaya dukun jadinya memperkaya dukun. Berkedok-kedok kesaktian gitu. Itu semuanya kagak bener itu ya. Terus ciri yang ke-9 yang saya sampaikan di sini adalah si dukun tipu ini suka mengaku mengaku melakukan pembentengan dari jarak jauh. Jadi kalau ada yang mengaku bisa melakukan pembentengan dari jarak jauh, nah itu wajib untuk ditolak. Ya, saya ini real ya, saya pernah nemu kasus ada teman saya bermasalah dia, lalu dia itu minta ke ustadz, ya, minta ke ustadz yang ngaku bisa ruqyah. Katanya banyak yang ditolong oleh si ustadz itu. Dia juga ngaku beberapa kali diruqyah oleh si ustadz tadi itu. Nah, saya pikir ya polos saja, itu ruqyah syariah. Jadi saya pikir itu ruqyah syariah ketika dia menyebut ustadz karena saya yang belum tahu, tidak tahu persis profil ustadznya seperti apa. Kupikir ya ahli ruqyah syariah pada umumnya. Nah, hingga suatu ketika dia itu cerita, katanya bahwa kemarin dia ke ustadz, terus semalam dia mengalami gangguan. Jadi ketika tidur macam mendapat teror gitu ya. Dia mengaku mendapat teror makhluk yang nggak jelas. Saat dia tidur itu nggak bisa nyenyak sama sekali. Karena begitu melek sedikit langsung dikagetin bayangan dan suara-suara aneh. Dan dia mengatakan bahwa saya ngerasakan seperti nyata sekali. Saya mendengar telinga saya menangkap suara-suara aneh. Kemudian melihat sekelebat bayangan-bayangan sampai dia nggak bisa nyenyak. Akhirnya dia telepon dini hari itu ke ustadz. Dan di dalam sampai dini hari nggak bisa tidur, terganggu terus. Akhirnya dia nelpon si ustadz. Dan ustadznya bilang, dan dia bilang mau mendatangi ustadz walaupun sudah dini hari. Karena rumah dia dengan rumah ustadz hanya beberapa menit kalau naik kendaraan. Kata ustadznya begini, tenang saja. Saya akan membentengi kamu dari sini aja. Kamu nggak perlu datang. Saya aja membentengi kamu dari sini. Nanti saya utus yang jaga kamu biar kamu nggak diganggu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ustadz apa coba? Dari situ saya langsung mulai, wow, sepertinya ada yang nggak beres ini. Jadi mendengar pengakuan membentengi dari jarak jauh itu dan mengutus yang jaga, itu anten analisis saya langsung auto on. Saya tanya, itu dibentengi pakai apa? Siapa yang diutus? Nah, dia bilang saya nggak tahu juga, tapi kata ustadznya sih begitu katanya. Nah, akhirnya saya tanya, selama ini diruqyahnya kayak apa? Pakai asisten enggak? Teman saya ini bilang enggak. Kalau yang diruqyah perempuan yang melayani ustadz itu sendiri, dia juga bilang iya. Saya tanya, disentuh apa enggak? Teman saya bilang iya, kadang-kadang disentuh kepala, leher, punggung, bahkan betis. Enggak pakai asisten perempuan, enggak pakai sarung tangan. Ya, saya juga sampai dikirimin video, itu adiknya yang rekam. Saya lihat, astagfirullah. Ini yang selama ini dikata ruqyah-ruqyah itu sama sekali tidak sesuai syar'i.
Saya bilang ini mah dukun nggak jelas. Kalau ustadz hanya kedok doang, itu nggak dijaga adab kalau nangani yang bukan mahramnya. Pantes aja ngaku-ngaku bentengi jarak jauh, ngirim penjaga. Jelas aja begitu bukan kerjaan ustadz, bukan cara ustadz, tapi cara paranormal tipu. Itu mah kerjaan yang berkawan dengan iblis ya. Nah, kata teman saya, si ustadz itu dalam tanda petik ya, dia pernah bilang bahwa teman saya ini diguna-gunai seseorang. Katanya dia bahkan bisa mengembalikan guna-guna itu ke orang yang mengirim, tapi tergantung persetujuan si teman saya ini. Kalau mau diserang balik ya bisa katanya. Jadi akan dibalikin ceritanya begitu, dibalikin guna-guna yang dikirimin oleh orang tersebut, gitu katanya. Saya langsung gemes mendengarnya. Saya bilang itu ustadz palsu. Jangan ke situ lagi. Kalau kamu misal diganggu jin, terus datang ke situ, minta diruqyah, itu bukan ngeluarin jin dan bukan solusi. Ya, sampai kapanpun nggak bakalan selesai. Kenapa? Itu praktek dukun pengusir jin dengan jin pula. Yang satu keluar, yang lainnya masuk. Ya. Karena yang nangani adalah si yang ngaku ustadz itu juga berkawan dengan jin. Ya. Dia ngaku bisa balikin guna-guna ke pengirim. Kelakuan siapa kayak gini? Kawan jin, itu udah pasti. Ya, jadi itu yang nyuruh itu jin, melakukan ini itu jin. Yang jadi pengawalnya, yang jadi penjaganya. Nah, masa iya itu kerjaan ustadz? Itu bukan, itu dukun sob, dukun. Ya. Jadi teman saya nggak ke situ lagi setelah itu. Nah, saya coba carikan referensi yang bisa saya rekom ustadz beneran yang bisa bantu. Nah, alhamdulillah akhirnya ketemu ya ustadz yang memang dia praktisi peruqyah syariah. 2 kali ketemu, alhamdulillah dia beres. Alhamdulillah sekarang udah happy, badannya udah sehat, udah berisi. Padahal dulunya kurus banget. Kayak layangan yang mau siap ditiup angin. Sekarang dia udah diajari pemahaman tauhid yang benar, gimana melakukan ruqyah syariah, ruqyah mandiri, zikir syariah. Alhamdulillah udah baik. Nah, bahkan kalau ada temannya kena gangguan, dia udah bisa membantu, membimbing untuk melakukan perlawanan. Karena secara basic udah ada paham. Dia udah tahu gimana tanda-tandanya kalau lagi digangguin. Kenapa? Karena pengalamannya bertahun-tahun dia berada dalam situasi itu. Cuma dulunya kalau dia begitu ngalami langsung cepat-cepat ke tempat ustadz itu. Saat ke sana setelah itu enakan. Besoknya kumat lagi. Gitu terus bertahun-tahun. Ya. Tapi semuanya sudah berlalu. Pemahamannya dibenerin, akidahnya dibenerin, diluruskan supaya tidak dalam seperti itu. Nah, tapi katanya ketika dia tanya kenapa saya mengalami gini terus ke ustadz yang tanda petik lagi, si ustadz apa bilangnya? Oh, kalau kamu nggak kesini masalahmu tambah berat lagi. Jadi dibohongi sedemikian rupa. Jadi seolah-olah kalau nggak ke situ maka masalahnya nggak selesai, bahkan bisa jadi mengalami yang jauh lebih besar. Jadi yang dialami bertahun-tahun penyiksaan itu belum apa-apa katanya. Ya. Kalau dia misalnya nggak ke ustadz tanda petik tadi, dia bisa mengalami lebih besar. Akhirnya dia bolak-balik ke situ terus. Ini cara trik-trik paranormal tipu untuk mengikat pasiennya, ya. Nah, lantas apa yang kita perlu pahami bahwa jangan pernah takut sama jin, setan, hantu, iblis, demit, kuntilanak. Jangan. Karena itu adalah pintu masuk untuk memberi kekuasaan kepada jin, iblis, setan, kuntilanak, demit untuk menguasai kita. Ya, beraninya ke mereka, beranikan diri. Jangan pernah menanamkan rasa takut sedikit pun ke diri kita terhadap jin. Yang ditakuti hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang layak ditakuti. Jangan takut sama jin-jin yang gak jelas itu. Ya.
Karena pintu masuk, salah satu pintu masuknya setan, jin, demit, iblis itu ke kita ya rasa takut pada selain Allah. Selain pintu marah. Ya. Lemah kita kalau dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran berharga ya sobat. Kalau lu pakai jasa-jasa dukun begituan, udah deh. Hidup lu bahkan penuh persoalan. Udah pasti itu. Ada aja masalahnya. Kenapa? Karena basicnya di Anda. Akidah Anda bermasalah. Keyakinan beragama Anda bermasalah. Pijakan keyakinan Anda amburadul. Makanya Anda memilih dukun. Iblis senang banget mainin yang akidahnya nggak jelas begini. Betah digangguin. Ya. Ada masalah dikit, lari ke dukun. Girang banget dah iblis kalau memperdaya manusia seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak yang jadi ciri untuk mengenali dukun tipu berkedok Ustadz ini. Tetapi secara mendasar, udah itu aja cukup ya. Artinya cara pandang kita yang berubah. Bagaimana cara kita memahami ya. Kalau Anda ngikuti ulasan dari awal sampai akhir ini, insya Allah sudah paham. Oh begitu toh perbedaannya dukun gak jelas dengan dukun yang lurus ya. Nah yang paling mendasar adalah siapapun yang menunjukkan kesaktian untuk menarik minat pengobatan, maka pasti itu bukan ajaran Islam. Ya. Jika dia ngaku ustadz, maka pastinya itu hanya kedok. Dia bukan berilmu agama, tapi berilmu klinik. Dia bukan alim di bidang fikih, tapi pintar memanipulasi, baik trik seperti sulap yang dijelaskan pesulap merah, maupun karena campur tangan jin kafir alias sihir. Ya. Insya Allah di video berikutnya saya akan menyampaikan pengalaman saya berada dalam keluarga yang menjalani praktek perdukunan dan bagaimana akhirnya. Ini nyata saya alami, bukan cerita orang. Insya Allah di kesempatan berikutnya sahabat. Karena saya punya keluarga yang berada dalam situasi itu, tapi alhamdulillah sudah lewat. Dan ini juga perlu saya bagikan menjadi bahan pemahaman ya. Pemahaman sahabat. Sekian yang bisa saya share pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang saya share ini memberikan pencerahan dan manfaat untuk menyelamatkan umat dari bahaya kerusakan akidah akibat ulah paranormal tipu yang masih berkeliaran hingga saat ini. Demikian sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.